Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Yang kami hormati Kepala Madrasah Kamiliyah, yang kami hormati Kepala Madrasah Kamiliyah, yang kami hormati para wakil, dan hormati juga para asatid, asatibah, mahasiswa, masjid dan peserta ini. Anak-anak kami atau santriwati kami yang kami sayangi, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah nanti banyak berselawat kepada beliau, kita membaca syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kalau kita membaca selawat di masjid kita ini setiap selesai sholat fardu berjamaah, kadang-kadang ada yang main-main selawatnya. Ada yang sambil ketawa selawatnya. Ada yang tidak peduli sama sekali berselawat. Sebagian berselawat, sebagian lain bercerita. Ini kekurangan kita haji di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Besok kalau berselawat, suatu sholat fardu, sama-sama berselawat. Saya kan sama-sama diam, berzikir sama-sama berzikir. Anu payah juga bersama-sama, anu tak payah kita. Yang lain bersama bisa sama-sama makan, aku bisa. Sudah, aku sama-sama makan itu diam semua. Tapi kalau sama-sama berzikir, payah yang betul. Sama-sama berselawat, sudah selesai sholat fardu, payah juga. Dan sama-sama berdoa, ketika selesai sholat fardu, payah juga. Inilah kekurangan kita ketika kita dalam beribadah di masjid di rumah Allah yang mulia ini. Tapi insya Allah kami surat majlis dulu, semua majlis dulu, takkan pernah bosan-bosan yang mengajak. Nah, benar. Menahan jam sebentar itu tidak bisa itu. Untuk mulut sebentar. Membiasakan yang baik kami agak susah. Membiasakan yang baik agak susah. Kita sudah terbiasa. Saya sifat dia itu sudah terbiasa dia. Zikir tidak perlu disuruh dia zikir sendiri. Sama-sama. Tidak perlu komando itu. Ada sebagian sunnah baik beliau maupun sunnah yang ba'diyah. Tidak perlu disuruh dia berdiri sendiri. Tapi ada yang disuruh tak mau. Tapi
kami nggak akan bosan-bosannya. Paham tuh? Baca Al-Quran bersama-sama, baik sholat maghrib dan sholat subuh. Ada yang pura-pura menghafal Al-Quran. Ada yang masuk Al-Quran datang, ada bercerita gitu. Dan sebagian ada sebut dari membaca Al-Quran. Yang untuk bersama-sama itu agak susah gitu. Ya? Mau nggak sama-sama? Mau nggak sama-sama juga? Subuh tadi. Sebentar ya, subuh tadi Ustaz membaca subuh. Kalau tidak ikut membaca Al-Quran bersama-sama, jadi ada hal yang mendadak subuh. Antum mungkin buat mencoba. Nah, surat kami sekali itu baru. Ya. Karena ada hal yang terkait, pulang lagi subuh, pulang lagi. Pulang lagi pulang dulu. Mana tahu aku. Nah, itu yang memang itu kesalahan tak umum, tapi kok pulang itu kuat keluar. Tak apa-apa, kan yang kuat itu. Baik, anak-anak sekalian. Ini perdana ini. Selama ini belum ada lagi acara yang begini sebelum sholat asar. Biasanya kita bermain sampai jam 3.40 sampai azan dikumandangkan. Ini berbeda dengan tahun ini, ada buatan superior asar, maka dipakai untuk pembinaan santriwan-santriwati kami. Kenapa diadakan? Karena ini berbahaya menurut saudara. Nah, itu diadakan pembinaan secara ekstra. Karena itu dibina semakin baik, semakin jalan. Jadi, puasa-puasanya kami apa namanya ya? Pengarahan untuk ceramah. Tapi akan siang hari, siang malam juga. Akan lagi mengorong dalam rangka tadi supaya antum semua baik, supaya antum bisa mengikuti aturan di pondok ini. Terkadang ada sebagian tak mau mengikuti aturan, hanya susah. Kalau kamu mau mengikuti aturan pondok ini yang telah dibuat oleh pimpinan dan kepala beserta majlis guru, sesuatu baik ya teman. 6 tahun sudah baik. 6 tahun sudah baik itu. Tapi kekurangan kita itu. Nah, semakin bertambah kelasnya, semakin beragam kurangnya. Semakin bertambah kelasnya, bukan semakin elok, maka semakin membangkang. Nah, juga kelas 1 tapi lebih baik sekarang ini. Kalau subuh dia cepat ke masjid. Yang kadang-kadang saya naik motor sama loh. Kita pula pakai ke masjid. Aturannya yang kelas pandang mungkin baru ke masjid, baru diikuti dia kecil-kecil kok. Ini kembali, aku tuh jangan berbalik dalam ini. Itu ke depannya ya, paham? Supaya antum baik. Kalau yang kelas pandang mungkin tak sampai 3 bulan atau 4 bulan kami mendidik kalian, itu tabang saya. Tapi kalau waktunya singkat 3 bulan saya, kalau yang mau elok insya Allah baik. Paham ya? Kelima, kelas 4 ada yang pernah jadi imam, alhamdulillah. Ini adalah rangka menuju kebaikan. Yang tak mau akan cerai. Ya kan? Tapi dia betul tak mau baik. Kalau niat antum tak mau baik, tunggang itu kami membina antum, mendidik antum, hasilnya tak akan baik. Kita tak mau.
Ada yang petegur soal suku, kok soal kita enggak. Ada siku ini sekali kita soal enggak. Di rumah para tadi kau. Aku saya terima dari itu, tapi itu kalau enggak ada pada kawan. Mas berapa tuh kita soal? Nah, ada udah sholat kan? Enggak. Parah tuh. Oh, dia enggak di rumahnya parah tadi kau. Tapi di rumahnya enggak sholat, di situ. Nah, sekali kita sholat. Jangan sampai dibikin ucapan-ucapan yang baik, ucapan kepada guru, ya. Terus harus punya para dewasa. Apa-apa. Baik, kajian kita pada siang hari ini dengan tema birrul walidain. Kalau bahasa Arabnya birrul walidain, kalau bahasa Indonesianya berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa harus terpilih judul ini? Karena banyak sudah lihat ketika anak berjumpa dengan orang tuanya, ada yang masa mukul, nasi dikasih, apa yang dikasih? Nasi dikasih, duit dikasih, tapi mukul masa jadi omongan. Ada banyak demikian. Kemudian kita tengok komunikasi dengan maknya agak kasar sedikit. Aku makna. Ada ya? Ada perintahkan makna. Jadi dalam bahasa agama itu Allah termasuk anak yang durhaka. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَقَضَى رَبُّكَ, Tuhanmu telah memerintahkanmu. Siapa yang memerintahkan? Tuhanmu. وَقَضَى رَبُّكَ, Tuhanmu telah memerintahkanmu. Allah ta'budu illa iyyahu, bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada-Nya. Artinya apa? Kita sholat. Makanya di pondok kita ini ditekankan sholat. Karena Allah perintahkan Allah ta'budu illa iyyahu, bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada-Nya. Baik itu bukan perintah Allah, bukan perintah orang tua kita, perintah Allah yang telah menciptakan kita, bahkan yang telah menciptakan alam semesta. Maka saudara, kamu tergantung subuh. Jangan sampai ada satu orang yang tidak sholat. Kalau ada satu orang yang tidak sholat, Ustaz harus berdosa. Maka Ustaz, hujan, tak hujan, cari untuk sampai apa? Walaupun kadang-kadang satu sekali tidak dapat mengerjakan sholat sunnah fajar. Ya kan? Ya? Orang sih maksud sunnah fajar harus ikut di asrama. Belum akan berangkat meninggalkan asrama sebelum semuanya berangkat dari asrama. Alhamdulillah. Berapa subuh ini? Kami yang masuk. Itu perintah. Nabi kita itu menyembah Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah di pondok kita ibadah utama. Ditertibkan sholatnya pada waktu sekolah baju baik dan berkawal ibadah. Sholatnya pakai sarung dan pakai celana. Tapi aku itu yang pakai celana. Kamu salah tangan bangkang, badannya besar, nggak tahu loh. Aku mau seperti asal-asal, aduh ini. Badannya godang, badannya
besar, minta ototnya besar, saya nggak tahu. Tapi masih ada yang anak sapi yang godang-godang itu, jadi godang pada besar badannya, dia pakai celana itu, nggak mau begitu. Karena sekalian, satu. Yang kedua, setelah kita menyembah Allah, ada perintah Allah itu. Wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu. Pada siapa diperintahkan? Sudah menyembah Allah, apa lagi diperintahkan? Ya. Yang godang-godang. Yang besar-besar setelah menyembah Allah, apa lagi diperintahkan oleh Allah yang kedua? Hah? Nah. Sudah menyembah Allah, sudah beribadah kepada Allah, yang kedua perintahkan berbakti kepada ibu bapak. Apa maksud berbakti? Berbuat baik. Berbuat baik ini bentuknya apa? Jadi seorang tua menyebut kita yang baik, kita ikuti, kita patuhi, Pak. Kalau melanggar, itu yang namanya durhaka namanya. Ini durhaka ini, ini sampai kita durhaka, ya kan? Kalau orang bantah, durhaka. Jadi, patuh dengan perintah orang tua yang baik-baik. Setelah disebutnya mencuri, merampok, begal. Nah, di pondok mana ngasih kawan, nah. Habis pikir di pondok mana celengan kawan, nah. Itu tak boleh dipatuhi. Betul. Kadang ada orang tua yang anaknya maling di pondok, tapi orang tuanya kadang ada yang tak mengakui. Anak-anak mungkin ustaz, anakku maling di pondok, mencuri piti kawannya, anakku kurang itu, duitnya, itu lah mana susah. Kembali banyak dikasih. Anak kelas 1, kalau ada abang-abang yang mengajar duit, lapor kamu duit. Nah, yang dia bilang, jangan ngadu sama mak dulu. Jangan tunggu sama pondok. Kalau sudah terlalu ngadu mak, aku menanginani, takut pengkami kan. Atau malah ayahnya dua tahun seketika saktiwan, jumpa dia ayahnya langsung menanginani. Ayahnya naik darahnya. Untuk selalu mengatakan yang lain berdiri orangnya kan. Tetapi religi mengatakan orang dulu berkelahi jadi. Karena emosi ya. Nah, itulah. Besok apa yang terjadi? Kenapa? Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya maling di pondok ini. Tidak ada orang tua menyuruh anaknya memakan makanan yang haram di pondok itu. Tahu bagaimana? Memakan hak orang lain tanpa izin. Tahu haram? Memakan hak orang lain tanpa izin. Makan 3 bayi dua. Paham tak? Masuk koperasi, ambil 3 bayi dua. Yang satu tu tahu tu. Tak ada orang tua menyuruh anaknya memakan yang haram. Tak ada orang tua menyuruh anaknya mencuri, begal, merampok dan sebagainya. Karena orang tua yang menginginkan anaknya soleh, dan kalau perempuan dia menginginkan anaknya solehah. Anak perempuan tahu yang maling di asrama. Kalau ada cie-cie itu dulu, iya kan? Sekarang belum ada lagi kan? Udah ada apa belum? Udah ada apa belum? Yang perempuan yang kehilangan duit asrama, belum ya?
laki-laki juga belum. Ini kan akhir tahun bulan sampai akhir tahun masih ada yang tidak tua. Majelis guru yang saya muliakan, anak kami yang kami sayangi, itu perintah Allah berbuat baik kepada orang tua. Mulai dia bertubuh kekal sampai nanti dia berusia lansia. Repetit, lansia apa pasti? Lansia. Itu lansia itu berbahasa Cina, lansia lah. Lansia, lanjut. Usia lanjut atau lanjut usia. Kalau lansia itu atau kalau Ustaz kalau lansia itu boleh. Dia masih muda ya. Kata-kata Ustaz masih muda. Kalau sekolah di sekolah lansia, sekolah lansia di sekolah lansia itu kawan. Kata Allah, "Inna yablughanna indaka al-kibar wa haduna arjulahuma." Malaikat kullahuma hukim, wa tanharuma wa kullahuma qawlan karim. Adapun apabila dia berusia lanjut, kalau usia lanjut kan? Apa yang usia lanjut? Ayah, bukan dalam usia ya. Dalam usia ya, belum. Ayah baris masih ada. Belum. Kan belum yakin ya? Dan siapa itu? Bukan yang kita belum. Punya budaya. Punya budaya itu. Lansia. Dari dia berbadan kekar mak kita, ayah kita berbadan kekar, sampai dia lansia nanti, sampai titilnya kakek nenek, sampai titilnya opa mami, opa oma, kakek nenek, ayah ibu, papi mami, udah ya bu. Ayam mak ada tuh ayam manggil mak ada lah manggil mak kan ada. Ayam manggil ibu apa? Mama. Ayam. Ada. Ya ada. Bunda. Ada yang bunda, ada mak, ada mama ya. Macam-macam. Sampai lanjut usia. Apa kata Allah? Walaupun keduanya dalam asuhanmu, antum seorang berkeluarga, ayah antum, mak antum lansia, nenek kakek, tinggal di rumahmu. Ada orang? Dulu awak dia waktu kecil, awak yang diasuh oleh orang tua awak. Besok orang tua lansia, awak yang mengasuh mak ayah awak lagi. Ada kejadian. Seorang oma dan opa, sepasang opa dan oma, terkurung di rumah, mungkin memerlukan diri, karena tidak diurus lagi oleh anak-anak. Ditengok di tetangga 1 bulan tak terbuka rumahnya opa oma lagi. Rupanya didobraklah rumahnya, rupanya lagi perut opa dan oma lagi dan menjadi mayat. Bahkan mayatnya itu labu surga. Apakah mereka punya anak? Punya. Tahu sudah? Makanya antum belajar dari sekarang, berbakti sama ayah bunda, insya Allah sampai antum besar, sampai nanti ada bini, sampai yang perempuan sudah berbalaki, balaki gitu. Ya itu pandai gitu. Sampai yang perempuan sudah balaki. Iyalah nanti yang mengasuh kedua orang tua. Kenapa demikian? Kalau gini iyalah baju dibelikan, duit dikasih. Kalau dia kakek nenek, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi berkasih kita uang, mungkin barangkali
menyusahkan kita, maka kita tidak lagi menghargainya. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah. Nanti kan saya sampaikan kisah anak yang bertakwa, satu kisah anak yang soleh. Mana dulu? Cerita anak yang elok atau cerita anak yang tidak elok? Baik, mulai dari anak yang elok supaya antum elok, ya kan? Diawali dengan yang baik. Baik, anak-anak sekalian yang saya banggakan, ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni, agak mirip sedikit namanya. Agak mirip dengan Ustaz namanya. Cuma dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di Yaman. Saya belum pernah ke Yaman. Mungkin punya yang pernah ke Yaman. Sama pula jarak Yaman itu dengan Mekah, saya tidak tahu. Aku biasa ke Yaman, yang Yaman dan pernah. Ya. Nah, tinggal di Yaman, dia seorang yang bukan bertubuh sehat. Ada kekurangan, ada punya penyakit kulit. Ya kan? Hidupnya tinggal di rumah yang reyot, hidup dalam kemiskinan. Antum alhamdulillah hidup di gubuk yang di gubuk yang hebat, rumah yang hebat. Gubuk yang hebat, ada gubuk yang hebat. Di rumah yang hebat, bahkan pakai AC. Sekurang-kurangnya pakai kipas angin di rumah. Alhamdulillah. Uwais Al-Qarni tinggal di rumah raya, tinggal buat rumahnya nyola yatim. Semenjak dia berusia kecil nyola yatim, amaknya pula lumpuh pula rasa sakit-sakitan. Anak punya kekurangan, dia bekerja sebagai pengembala ternak orang lain lah dengan berupah. Tapi hidup dengan kemiskinan, dia santun kepada ibu. Dia tidak pernah sedikit pun menyakiti hati ibunya. Antum mengerti ya? Sedikit pun dia tidak pernah menyakiti hati ibunya. Antum boleh itu satu kali hilang gitu. Satu kali menyakiti hati ibu. Ada satu kali. Kau nak pesantren kan? Satu kali orang menyakiti hati ibu. Saya umur begitu apa? Itu Uwais Al-Qarni itu jatuh sikapnya, dia jaga lidahnya, jangan sampai menyinggung perasaan ibunya tadi, jalan tua tadi. Hati-hati sekali. Tapi dia tidak puasa mengabulkan permintaan ayahnya, ibunya tadi. Uwais Al-Qarni kata ibunya, ibu pula mana? Aku cita-cita ibu jangan lupa sampai. Banyak cita-cita ibu lupa sampai ke anak. Aku cuma ingin haji lah, ingin haji buat satu dari ibu. Pada hari susah. Uwais Al-Qarni hidup dalam kemiskinan. Tapi mendengar keinginan ibunya yang begitu mulia begitu. Sama begitu kadang-kadang tidak bisa memberangkatkan haji mak tuanya awal. Kalian kalau pegang itu ada duit, saya ceritakan lah. Yang pertama hajikan mak, jatuh hajikan hajikan ayah, anak-anakmu. Ayah, kalau banyak duit, kedua-duanya sekali berangkat. Aku mantap tuh. Kata maknya, anak Uwais, mak pingin haji. Mendengar keinginan ibunya berat untuk dia kabulkan, hidup dalam kemiskinan. Jarak Yaman ke Mekah itu jauh sekali.
berapa kilometer itu ya? Yaman ke Mekah. Nah, jarak Yaman ke Mekah 1.800 kilometer. Jauh. Apa kata besar ini? Itu tak mungkin bola. Tapi dia punya tekad yang sangat kuat. Dia beli anak lembu, dia taruh kandangnya di atas bukit. Tiap hari dia menaiki bukit, turun bukit, naik bukit. Dia memperkuat ototnya. 9 bulan naik bukit, turun bukit, mengendong anak lembu tadi. Melatih pahonya pun, supaya pahonya pun kuat, supaya pahonya bukan lah. Bukan untuk sore di main otot doang. Wes ini begitu, dia perkuat ototnya, pahanya, betisnya, supaya apa? Dengan uang dia tidak bisa memberangkatkan ibunya ke Mekah. Naik pesawat, naik onta tak punya, naik kambing tak punya. Boleh apa? Pesawat waktu itu belum ada, Honda belum ada, sepeda belum ada. Jadi apa katanya? Baik ma akan aku gendong emak dari Yaman ke Mekah. Bahwa 9 bulan lelaki bisa menjauh. Sampailah waktunya, alhamdulillah, dia gendong emaknya dari Yaman ke Mekah. Alhamdulillah. Itu deh, itu deh. Leragano, nale, sesubulan lo. Mana muda? Sesubu bantah sih. Ada muda tuh sesubu tuh meratus sekeliling rumah. Siap membaca Al-Quran. Karena sekarang belum ada di bentuk OSIS, mungkin belum ada kita bahasa, program bahasa belum jalan, ya kan? Asyik baca Al-Quran pulang ke asrama, jangan bantal langsung cari, senang dulu, itu mulu. Dilatih otot lah, kemudian sultan berlolot, sultan otot kebadan, olahraga terus. Wes Al-Quran ini besar ototnya, kuat. Dia pikirkan, saya gendong emak saya dari Mekah ke Madinah, dari Yaman ke Mekah. Bapak berjauh itu ototnya menggendong emak itu. Saudara-saudara, dalam satu cerita sampai ke Mekah ya, dalam satu cerita separuh jalan, karena yang betul ini ahli sejarah. Ada yang mengatakan sampai makna gendong ke Mekah, sampai kalau gendong makna. Namanya yang benar Allah dalam bisawab. Paham atau? Paham? Sampai dia dicintai oleh Allah. Wes Al-Qarni ini sampai dia dicintai oleh Allah. Apa kata Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib? Wahai Umar bin Khattab, wahai Ali bin Abi Thalib, kau kalian cari Wes Al-Qarni. Kau berjumpa kalian dengan dia kepada Nabi, mintalah doa sama dia. Kenapa Rasulullah berpesan kepada Umar? Kenapa Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib? Kalau kalian berjumpa, carilah Wes Al-Qarni. Kalau kalian berjumpa dengannya, minta doa kepadanya. Kenapa? Doanya diterima oleh Allah. Kuncinya apa? Dia berbakti kepada ibu dan gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menyampaikan hajat ibunya. Masya Allah. Maka Uwais Al-Qarni terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Alhamdulillah. Tapi kalau sekali sih kok, sekali tadi Uwais dan beda juga. Kalau sekali sebut terkenal di bumi, belum tentu terkenal di langit. Belum tentu sama gitu. Yang parahnya di bumi tidak terkenal, di langit tidak terkenal juga. Itulah anak yang berakur. Itu anak Isa, anak yang baik. Paham? Catat nama itu. Kalau lupa tanggal harus aku beritahu. Isa anak yang tidak elok. Dia seorang sahabat
hidup di zaman Nabi namanya Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais. Alqamah ini dia sebelum dia seorang remaja sama dia yatim juga sama dengan Uwais Al-Qarni. Sama-sama yatim. Dia tinggal berdua rumah. Uwais Al-Qarni Alqamah apa nama ini? Apa nama ini? Apa nama ini? Alqamah itu anak yang contoh, anak yang durhaka ya. Dia awalnya seorang remaja yang baik kepada ibunya. Kemudian dia rajin beribadah. Kalau dia sholat, safnya paling depan. Kalau sholat safnya di mana? Kalau bukan, kalau sholat safnya di mana? Kalau pagi sholatnya, kalau sholat di mana safnya? Aku yang ketik-ketik itu semua sesuatu dulu, baru aku yang orang-orang. Orang-orang ini yang cebrakan. Sepak-sepakan aku yang ketik-ketik itu benar-benar. Baru yang tanggal-tanggal itu lah itu aku. Itu yang orang baliknya, satu persatu pun balik. Ayo kurang lagi. Ayo kira boleh baca. Kalau balik kan? Bang, ayo balik. Balik apa balik? Kalau balik, kalau tidak balik. Balik kalau balik. Baik. Kira ketik-ketik. Ada, aku menerima dulu. Anak-anak saya lihat, kalau sholat dia sampai depan. Uwais Al-Qarni ini taat beribadah. Cuma dia setelah dia beristri, itu terjadi kok, pengantin baru ya. Setelah Al-Qarni beristri, semenjak itu dia jarang menengok emaknya. Tahu? Jarang menengok emaknya si jadi bini. Itu terjadi. Dan itu pengantin baru. Paham kan? Dah asyik dia bini aja. Tubuh emaknya. Jadi emaknya pun berkecil hati. Tahu berkecil hati? Bapak kecil hati. Tahu? Ibu hati. Tahu? Pernah ibu hati? Ibu menangis dan kalimat itu aku ke dalam ibu hatinya. Jadi singkat cerita ada tadi lagunya bini jarang menengok maknya berkecil hati, maknya apa namanya itu tak senang hati de Al-Qarni. Sejak ekor bati baru jarang menengok emak. Tersinggung perasaan makna, oh anak emak satu-satunya. Singkat cerita, Al-Qarni kena penyakit, kemudian dia koma, sakratul maut. Ada sakratul maut, alamat itu ada. Alamat itu dulu. Belum. Mau mak. Kalau orang mengatakan, pusat sakratul maut, aku mau mati. Oh, sakratul maut pula mendekat kematian. Ya kan? Pasti ya sudah sakratul maut, datanglah beberapa orang sahabat mengkalkinkan dengan kalimat La ilaha illallah. Lucukan kalimat itu apa namanya? Apa namanya? Membacakan kalimat La ilaha illallah di telinga orang yang mau meninggal dunia, apa namanya? Apa namanya? Membisikkan kalimat, mengajarkan kalimat La ilaha illallah, dibaca, disundin ke kalimat banyak akan mati, apa namanya? Hah? Talqin ya? Masya Allah. Talqin namanya. Kata Nabi, Lakkinu mautakum biqaulin la ilaha illallah. Talqinkan
Orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau gini pun ini, nah kalau gini apa namanya? Weh, aja. Jangan kita lihat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa namanya? Takut namanya. Sudah takut lah. Itu dan mengucapkan kalimat yang baik sekali mereka. Elok. Kita mencari lah. Tahu dulu. Baik kan? Di suatu kalau yang mati ayah antum tatipkan jelari antum. Nampak cici yang mana naik turun, habis ikan coklat. Oh, kalau sakaratul maut, sakaratul ayahku, sakaratul mahku. Antum dan nanti yang membacakan dan mentatipkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Apa gunanya? Supaya dia tidak terpengaruh oleh ucapan setan. Karena setan dia tidak ingin kita mati. Terakhir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dilarang oleh setan. Apa supaya jangan terpengaruh oleh setan? Kita bisikkan terus. Bacakan terus kalimat la ilaha illallah di telinga orang tua kita yang satu bahasa. Kita berapa? Nah, oke. Sampai tahun lah, sampai tahun sih, berapa lompat. Diajarkan oleh sahabat, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedikit pun lidahnya tidak bergetar, sedikit pun lidahnya tidak bergerak, mengikuti bacaan temannya. Mengucapkan la ilaha illallah, terkunci lidah. Nah, beliau tak mati-mati. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, al-qalma ya Rasul, tak mati-mati lah sekarang. Kata Nabi, ada yang punya emak. Kata sahabat, ada ya Rasul. Sampaikan kepada emak bahwa al-qalma dalam sakaratul maut. Panggil emak. Kata sahabat menjemput emaknya, anak makna namanya al-qalma sekarang hampir mati mak. Tak punya aku ya. Kata apa ya? Hampir mati mak. Lama sampai berubah. Tak mati-mati. Kata Nabi, mak disuruh di situ. Boleh ada dosa-dosa al-qalma sama mak. Maafkan nama. Kata maknya tidak mau berkata. Dalam satu cerita maknya berkata. Tapi dalam satu kisah maknya datang. Karena yang itu adalah musuh. Datang maknya. Kemudian kata Nabi, ada satu versi. Al-qalma, mak ibu benar ibunya al-qalma. Benar ya Rasulullah. Apa kenapa ibu tak mau memaafkannya kesalahan sehingga dia payah mati? Pukulnya anak-anak sekalian. Kalau awak tidak dapat maaf dari ibu awak atau ayah awak, payah mati awak. Dia ganti. Bahasa seperti kalau bahasa Indonesia, kalau kita tidak mendapat maaf dari ibu kita dan ayah kita, payah kita mati. Antum hati-hati. Pas antum melawan, pulang ke rumah, antum atau ayah itu meninggal, antum berasa permintaan maaf, antum supaya lagi. Hati-hati antum. Maka awak sering-sering minta maaf yang awak. Anak akan ngasih ya. Nampak aku rumah, maaf kalau suatu rumah. Ya mak ya. Ya, berangkat ke pondok, ya mak kedosaanmu ya. Kalau tuh antum mati di pondok, ya, kena tahu kita. Kena tahu kita ya. Kata Allah, di ayat bin Tamud, di bumi mana kalian mati, itu dirahasiakan oleh Allah. Entah di bumi pondok apa, entah di bumi Mekah, entah di bumi Madinah,
Kita di Sumatera Barat, tidak tahu kita. Namun kita kalau ingin berangkat meninggalkan orang tua, minta maaf terus. Mana tahu awak yang dihormati atau kedua orang tua kita yang dihormati, itu tidak tahu kita. Itu ajar Allah yang tahu. Pak, kata maknya iya ya Rasulullah, Al-Qamado, sejak nyoba ini, nah, jarang mengunjungi aku sampai aku tersinggung ya Rasul. Dalam satu kisah, kata Nabi, kalau ibu Al-Qamah tidak datang, sampaikan ke inyo, Nabi Muhammad akan membakar jenazahnya, akan membakar badannya hidup-hidup. Kumpulkan kayu bakar. Disampaikan oleh satu kisah, disampaikan oleh sahabat. Oh, kata Nabi, kalau ibu bukan datang melihat Al-Qamah dan tidak mau memaafkan kesalahan Al-Qamah, kata Nabi, anak ibu akan dibakar hidup-hidup. Wow. Paham? Mendengar anaknya dibakar hidup-hidup, seorang ibu tidak tega. Akhirnya ibu tadi luluh hatinya. Makanya anak-anak kami yang tersayang, orang tua ini tidak tega melihat anaknya menderita. Makanya antum dikasih lauk yang enak-enak. Kemudian ada satu makan ayam bulan-bulan tua. Padahal anak ayam makan bunga dan asin. Kalau mereka mereka cuma sambal nyatu. Orang golak-golak menggigit bola ayam juga. Ayam bunga kalau kita pulang aja memakan satu. Mungkin segera ayam yang makan. Tapi anak-anaknya nyobain makan ayam. Ayam penyet, ayam apa lagi? Hah? Ayam geprek. Ada nama-namanya semua orang tua sama ayam mah. Sama orang yang berpaling cakap pun apa? Habis. Yang sampai berikan free, aku selalu tercubit. Kalau ayam jangan tercubit, tapi kalau ikan free tercubit dulu. Yang sampai berikan free, aku cubit itu. Maaf ya, saya suka ikan free. Aku barang gitu. Tapi kalau ayam satu ini tak cubit. Tapi kalau ikan ambil ini ya, kalau ikan free ambil kan, nah ikan free ini enak loh. Usah besar oleh kaki. Ambil sebab kami jika itu sudah makan. Harus adalah ayam berbakat suka. Lapor sana boleh. Ya, ikan kaki enak sedikit. Ikan asin ada yang plastik ikan asin sedikit. Ambil berkah aja. Alhamdulillah. Ada yang merasa makan macam aku makan juga kadang-kadang. Paham ya bro? Baik dengan nasi kecap, tapi yang itu. Ibu tadi tak sampai hati ke anak malam. Anak makan daging, maknya makan tulang. Anaknya pikirannya banyak, dia dompet mak ayah pun kosong. Anak mau beli banyak-banyak, tapi tulis sini kadang-kadang tak ada duit lagi. Ayah pun datang, tak tega melihat kamu menderita. Dan kecil sampai lebih besar. Paham tak? Sampai kamu dapat bini pun tak tega. Tetapi jual-jual tutupnya. Untuk kamu, untuk anaknya. Jual sarana, untuk anaknya juga. Tak sampai dapat bini, minta dia ke mak lain. Sampai dapat lagi, minta dia ke mak lain, dikasih. Aku sayang mak. Rupanya mak Al-Qamah. Tak tega anaknya dibakar hidup-hidup. Kalau begitu, saya kata wahai sahabat, ya Rasulullah, saya maafkan dosa anak saya. Alhamdulillah. Pulang. Sekejap-kejap nanti berdiri. Ayo kan? Yuk. Sekejap-kejapnya bukan. Jadi kejap itu. Jadi kalau ibu itu sudah jalan di anak. Mendengar anaknya dibakar hidup-hidup, tak tega dia. Ya Rasulullah, maafkan dosa anak. Akhirnya alhamdulillah, setelah Al-Qamah dimaafkan oleh maknya tadi,
Alhamdulillah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan baik. Alhamdulillah. Nah, cukup gak dimaafkan di amal tadi. Kalau tidak mendapat maaf dari makna, ini tidak akan mati. Bahkan mau dibakar oleh Rasulullah. Rasulullah menguji sejauh mana emaknya pun tak mau memaafkan anaknya. Satu Nabi berat-berat bakar anaknya. Mendengar itu, anak tadi kumpullah. Alhamdulillah. Bagus. Antum kedepannya jangan jadi anak durhaka. Nah, berbohong sama orang tua durhaka, apalagi melawan, membentak orang tua durhaka. Fala taqul lahuma uffin, jangan engkau ucapkan kepada keduanya kalimat ya, sekawi, ada apa bilang, tampar bukan, bukan, tak boleh. Kamu ayah serta posisi dengan guru. Paham? Paham? Ustaz, mandi cepat. Mandi cepat. Atau di rumah tadi biasa mengucapkan akhir waktu bapak. Yang beri anak-anak dan zalimi orang tua, durhaka. Tidak mengakui orang tua, durhaka. Itu cerita Maling legenda Maling Kundang. Maling Kundang kan dalam cerita itu kan dia diakui makna. Makna jelek. Kenapa makna? Jelek, natuhur, pakaian menusuk, ini loncat, tak diakui makna. Kalau ada anak yang mengakui ayatnya, maka anak itu bicara sebagai anak yang durhaka. Paham? Paham? Jangan lupa lemah hitam. Jangan malu punya ayah hitam. Jangan malu punya ayah gomong. Jangan malu buat punya mak gomong. Ada mak yang gomong? Ada mak yang gomong? Masa itu apa? Ada. Dan malu pula punya ayah yang kurus kayak kalian. Dan malu pula punya ayah yang aceng pendek. Dan malu sekali ayah kita tetap ayah kita. Sekali ibu kita, tetap ibu kita. Kalau tidak, mengakuinya, antum durhaka. Antumnya durhaka. Antum durhaka. Mau dikira durhaka? Dan zalimi, apalagi macam-macam. Bercerita kasar, apalagi macam-macam lah. Banyak itu yang membuat kata-kata durhaka itu. Antum punya HP. Bila libur, pulang ke rumah, pakai HP boleh. Tengok ciri-ciri anak durhaka. Kamu kamu berbeda. Rupanya sebelum main gunakan ML ML Mobile Legends. Itu saya ada itu. Boleh. Baik. Kalau awak sudah durhaka, apa akibatnya? Satu, kata kalau awak durhaka, satu, solat akan terima oleh Allah. Kalau antum durhaka, kalau antum durhaka sama ayah antum, solat antum akan terima oleh Allah. Yang kedua, amal soleh itu terhapus. Tanpa antum baca doa antum, durhaka antum di ayah antum, terhapus amal soleh antum. Paham? Assalamualaikum. Habis. Assalamualaikum. Apa mau? Jangan sekasar itu. Candanya. Kamu apa ini? Canda. Jangan impor lagi. Ya kan? Kalau ngaji amal soleh tak terima. Mengaji yang rajin tak diterima. Paham? Yang ketiga, hidup pun tak berkah lah. Tak berkah. Paham? Tahu berkah? Dalam kehidupan kita itu tak ada nilai kebaikan lah. Itu tak berkah.
punya duit tak berkah, punya umur panjang tak berkah, punya ilmu tak berkah. Kalau awak dan menjadi anak yang yang intinya, jangan kamu menghatinya, menendang ayah, menendang mak, menyepak ayah, menyepak mak, menjita ayah, menjita mak, atau menjita mak. Ada menjita mak, menjita mak, mak. Ayah menjita ayah. Kalau sudah besar, ayahnya pergi digita lah, ya betul, angka. Nah, betul. Jangan mencinta, menendang, ya kan? Kasar berlaku kasar tidak boleh. Walaupun harhumah, jangan kalian kasar kepada kebuan. Jangan kalian membentaknya, menghardinya, menzoliminya, merugikannya. Tak boleh. Dan wakullahuma qawlan karim, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ma, pulang ya Pak, salam ma. Aku pulang ma, alhamdulillah ma, ma sehat. Yang qawlan karimah itu yang menyenangkan hati ibu bapa. Senangnya mendengarnya itu qawlan karimah. Besar hatinya, senang dia. Itulah qawlan karimah. Tapi kalau tarik kaliannya, keluar air matanya gara-gara ucapan antum, itu adalah termasuk durhaka. Barangkali ini dapat disampaikan. Yang paling pentingnya, kita berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah. Kalau kita mau, insya Allah ada jalannya. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.